Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang senantiasa menunjukkan matanya kepada kita. Percaya dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan patah semangat. Di dalam Dia selalu ada pengharapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkaulah kecukupan kami. Engkau yang pelihara kami. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku hanya dari Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah kepenuhan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Yesus. Yesus. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan, Yesus yang dipuji, Yesus yang menjadi pusat ibadah kami. Tidak terbatas oleh tempat, Yesus tetap Tuhan hadir bersama-sama dengan orang-orang yang bersehati, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami yakin Tuhan, kami mendapat kekuatan pemulihan dari Engkau di dalam ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti yang tercatat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari berlindung di dalam hadirat Tuhan. Temukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali.
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari bersama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ya, aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, yeah. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Kami bisa bersama dengan Tuhan, yes, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi di bawah kepak-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Shalala, shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Cinta Yesus, shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, yeah. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalala, shalalalalala. Ini melodi dari hati kami. Kami mencintai Engkau Yesus, shalalalalala. Saya cinta shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus, yes. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Dia sudah mati bagi kita, itu berarti Dia akan tetap setia kepada janji-janjinya. Jadi jangan pernah lengah. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sungguh besar kasih-Nya kepada kita. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kita dari kasih Tuhan. Tetaplah berada dalam hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi
sahabat, Dia dekat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, sungguh Tuhan itu dekat dan kau dekat. No. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam, yes, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah dan mulia perbuatan tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang Engkau lakukan, Tuhan.
Engkau membentuk hidup kami sedemikian rupa, sehingga hidup kami ada untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Firman yang hidup semakin membentuk pribadi kami menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah waktu-waktu yang ada ini Tuhan menjadi waktu yang indah. Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada pertama Tuhan Yesus yang telah beri saya kehormatan untuk bisa melayani umatnya di Gereja Grogol. Yang kedua, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Gani Wiono yang merupakan dosen saya juga pada waktu saya kuliah dulu di STT Satya Bakti Malang. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah tema, hidup ini adalah kesempatan atau hidup adalah kesempatan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mengundang Engkau Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami, khususnya pemberitaan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba dapat memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Khusus dan spesial buat jemaat Gereja El Roi Grogol. Terima kasih Tuhan, berfirman pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu. Kasih kata-kata hikmat dan berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, teks yang saya ambil pagi hari ini untuk berbicara tentang tema hidup ini adalah kesempatan, saya pilih di Lukas pasal 15, maksud saya Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta milik kepunyaannya atau kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di hari ini dalam ibadah kita hari ini. Ibu bapak sekalian, hidup adalah kesempatan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah, sekali lagi, adalah kesempatan. Bicara tentang kesempatan berarti sesuatu yang harus kita gunakan dengan baik. Bicara tentang kesempatan, sesuatu yang harus kita kerjakan dengan baik. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini menurut Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, manusia ditetapkan hidup hanya sekali dan setelah itu dihakimi. Artinya, hidup kita tidak akan terjadi 2 kali, setelah mati selesai. Yang kedua, hidup ini harus diberi arti, hidup ini harus diberi makna.
Hidup yang tidak diberi arti dan makna dalam kesempatan ini akan melahirkan sebuah kehidupan yang sia-sia. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Di dalam catatan ini ada dua kelompok manusia. Satu saya sebut sebagai kelompok anak bungsu, dan satu saya sebut sebagai kelompok anak sulung. Anak yang bungsu ini pada awalnya tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Di akhir masa hidupnya baru dia bisa menggunakan dengan baik. Berbeda dengan anak sulung hidup dengan bapaknya, hidup sehari-hari dengan bapaknya, tapi tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Saudara-saudara, saya langsung pada khotbah saya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, apa yang saya maksudkan dengan hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau hidup ini adalah kesempatan, isilah hidupmu dengan hal-hal yang berkualitas. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang bernilai. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang luar biasa. Dan isilah hidupmu bukan dengan hal-hal yang murahan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat ini ada 5 hal yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak sekalian, jemaat Tuhan, Gereja Grogol dimanapun Anda berada. Yang pertama, apa yang saya maksud dengan hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan yang pertama, kesempatan untuk kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan sebagai sumber berkat, dan bukan fokus kita pada berkat. Ada begitu banyak orang, kalau kita baca ayat 11, saya baca ayat 11 dan 12. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Tuntutan daripada anak bungsu jelas. 1, dia tuntut haknya. Yang kedua, dia tuntut berkatnya. Saudara-saudaraku, lihat, ternyata anak daripada bapa ini, yang dalam perumpamaan ini digambarkan bahwa anak ini lebih mencintai apa yang dimiliki bapaknya daripada bapaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen datang ke gereja. Mereka tidak lagi mendasari hidup mereka karena cinta mereka kepada Tuhan, tapi mereka datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia memberi, setia menyembah karena ada embel-embelnya. Orang-orang datang ke gereja karena hanya mau dapat kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk lihat mujizat, kesempatan untuk dapat berkat, kesempatan untuk karirnya diberkati, bisnisnya diberkati, rumah tangganya diberkati, masa mudanya diberkati. Tapi mereka tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencintai Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini hanya sekali. Hidup kita bukan untuk mengejar berkat, hidup kita bukan untuk mengejar karir, hidup kita bukan mencari nama besar, pangkat dan kedudukan. Tapi hidup kita sebenarnya harus dipakai untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang mencintai berkat. Itu sebabnya ketika ditanya hari Minggu, kok tidak datang gereja ya Mbak? Kok tidak datang gereja ya Mas? Aduh maaf Pak Pendeta, kami sibuk. Bisnis kami lagi diberkati, anak-anak kami lagi kami ngurus dan tidak ada yang mengurus. Semua fokusnya, alasannya apa? Berkat. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, doa saya, saudara-saudara harus mencintai Tuhan lebih daripada berkat. Ketika anak-anak kita mencintai berkat yang kita kasih, kado yang kita kasih, daripada mencintai kita, pasti kita kecewa. Biasanya ketika saya pelayanan ke daerah-daerah seperti ke Flores, ke Ende, atau ke Sabu, ke Alor, pulang biasanya saya bawa oleh-oleh. Dan ketika saya bawa pulang oleh-oleh waktu anak-anak saya masih kecil, saya sering membawa oleh-oleh bagi istri dan anak-anak saya, berupa ya kalau Sumba itu kacang goreng mereka yang enak sekali. Kalau di Alor ada kenari yang saya sering bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya pulang Saudara, biasanya anak-anak saya senang sekali. Mereka datang menyambut saya, istri saya sudah menyiapkan rumah bersih dan sebagainya. Nah, pada waktu saya pulang Saudara, apa yang terjadi? Anak-anak sering bertanya gini, Bapak bawa apa? Bapak bawa apa? Yang mereka tanya adalah kado atau oleh-oleh yang saya bawa. Mereka tidak pernah bertanya kepada saya maklum karena mereka masih anak-anak. Itu gambaran hidup kita. Kadang-kadang kita mencari Tuhan bukan karena kita mencintai Tuhan. Kita beribadah bukan karena kita mencintai Tuhan.
Kita memuji bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi kita mencari, kita sadar bahwa demi berkat sebenarnya. Kita bukan fokus pada Tuhan. Sebenarnya yang kita cari adalah berkat. Kiranya Tuhan tolong. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak nanti kita seperti para artis. Hanya untuk pasangan. Hanya untuk orang yang tidak seiman. Hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hanya karena karir, hanya karena nama besar. Mereka tinggalkan Yesus. Itu yang saya sebut. Hidup ini adalah kesempatan yang pertama. Kesempatan untuk kita mencintai sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus. Dan bukan berkat itu sendiri. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup dekat, intim dengan Tuhan. Ayat 13a berkata, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu apa? Pergi ke negeri yang jauh. Saudara, ke negeri yang jauh, saya langsung menggambarkan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang semakin diberkati seperti anak bungsu ini. Bukan mereka tambah inti, makin dekat dengan Tuhan. Seperti poin pertama, makin mencintai Tuhan. Tapi makin jauh dari Tuhan. Makin pergi dari Tuhan. Saudara-saudara, dulu sebelum kita diberkati, sebelum bisnis kita diberkati, sebelum kita dapat jodoh suami istri, sebelum kita dapat anak-anak, sebelum pekerjaan kita diberkahi atau diberkati. Saudara-saudara, kadang-kadang kita waktu itu, pada waktu kita belum diberkati, hampir setiap hari, hampir setiap menit kita pengen ada dalam gereja. Doa puasa kita ikut, doa kaum wanita kita ikut, kebaktian kaum pria kita ikut, kaum muda kita ikut, kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3 kita ikut dan sebagainya. Tetapi ketika kita mulai diberkati, kadang-kadang kita punya alasan-alasan untuk tidak lagi mencari Tuhan. Kita pergi ke negeri yang jauh. Saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang berpikir begini. Hari Minggu tidak usah gereja. Mereka pergi kemana? Ke puncak. Mereka pergi kemana? Ke tempat-tempat tamasya. Mereka pergi kemana? Liburan. Kenapa? Karena mereka berkata, Senin sampai Sabtu kami telah kerja keras. Minggu adalah kesempatan untuk kami bisa pergi ke tempat-tempat berlibur, tempat-tempat untuk mereka refreshing atau bisa menenangkan diri mereka. Mereka begitu fokus pada apa? Semakin jauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan kasih bukan untuk semakin jauh. Apapun yang Tuhan kasih hanya mau mengetuk hati kita. Semakin berkat itu datang, semakin kita dilimpahi dengan berkat, semakin kita dikasih sesuatu yang terbaik dari sorga untuk kehidupan kita. Harusnya hidup kita harusnya semakin baik dan semakin luar biasa, semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan. Kita begitu lelah bekerja, kita begitu lelah mencari nafkah, kita begitu lelah mencari uang, kita begitu lelah mencari nama besar, pangkat, kedudukan, keterkenalan, dan sebagainya. Dan sampai kita lupa untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Ketika kita pulang kerja, kita lelah. Dan seringkali kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Pagi-pagi kita sudah buru-buru pergi kerja. Pagi-pagi kita sudah buru-buru sekolah. Siang hari kita datang dengan kelelahan kita. Habis makan kita tidur dan kita tidak lagi menyembah Tuhan dan berdoa. Ketika malam hari kita ingat bahwa besok ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita begitu menyelesaikan pekerjaan kita, PR kita. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dosen dan sebagainya. Dan ketika sudah malam hari kita terdapati lelah dan akhirnya kita tertidur. Besok pagi kita kerja lagi dan kerja lagi dan kerja lagi. Kita tidak punya hubungan yang intim. Kita tidak punya hubungan yang khusus lagi dengan Tuhan. Anak bungsu ini tidak punya kesempatan atau tidak memberi kesempatan untuk hidup dekat dengan Bapa. Berkat telah membuat dia jauh. Saudara-saudaraku, kadang berkat itu adalah cara setan untuk membuat engkau jauh dari Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan yang luar biasa Tuhan izinkan Anda tidak mengalaminya karena Tuhan sadar, Tuhan tahu bahwa ketika Anda diberi berkat, Anda bukan makin dekat tapi Anda makin jauh. Pesan saya sederhana Bapak Ibu, kalau hidupmu diberkati, kalau hidupmu ada campur tangan Tuhan, kalau engkau masih bernafas, pakailah untuk semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup bagi kesenangan Tuhan dan bukan bagi kesenangan diri, apalagi kesenangan dunia. Sekali lagi,
Yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa hidup ini adalah kesempatan? Karena hidup ini kita pakai untuk kesenangan Tuhan, kesenangan Bapa di sorga, dan bukan kesenangan diri, apalagi kesenangan dunia. Mari kita baca ayat 13b. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, perhatikan, ia memboroskan harta miliknya itu dengan, kata Alkitab, hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya sedang gambarkan apa? Sedang gambarkan sebuah kesenangan hidup atau kesenangan dunia, kesenangan yang jauh daripada kesenangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang yang semakin diberkati, semakin dilimpahi anugerah. Dia bukan hanya semakin mencintai berkat dan bukan sumber berkat. Dia bukan hanya semakin jauh dari Tuhan. Tapi yang ketiga, ketika kita diberi anugerah, kita diberi berkat, hidup kita pakai untuk kesenangan dunia. Apa maksud saya? Saudara-saudaraku, kita tidak bedanya dengan anak bungsu. Ketika kita dapat berkat, ketika kita dipelihara oleh Tuhan, yang kita pakai justru untuk kesenangan dunia. Contoh yang paling sederhana. Saudara, ada orang yang sulit makan. Untuk mendapatkan uang saja sulit. Tapi di sisi lain ada begitu banyak orang yang limpah dengan harta dan kekayaan. Sehingga kadang-kadang mereka bingung menggunakannya. Ketika mereka bingung, apa yang mereka lakukan? Maaf, uang itu mereka pakai untuk kesenangan dunia. Apa saja? Bermain judi. Beberapa orang memakainya untuk berselingkuh. Beberapa orang pakai untuk apa? Mabuk, saudara-saudara, ke diskotik, ke tempat-tempat hiburan yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka punya uang, tapi sayang, uang itu tidak digunakan dengan baik bagi keluarga, bagi hidupnya, tapi bagi kesenangan dunia. Saudara-saudara, ada orang yang cantik, ganteng, Tuhan kasih untuk apa? Pakai untuk kesenangan Tuhan. Tapi beberapa orang menggunakan kesempatan, kecantikan, kegantengan untuk menghancurkan orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, talenta yang kau punya pakai untuk kesenangan Tuhan. Kalau engkau cantik, pakai untuk kesenangan Tuhan. Kalau engkau punya harta, pakai untuk kesenangan Tuhan. Artinya, pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan. Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan memakainya untuk kesenangan daging. Hidup ini dikasih umur yang panjang. Bukan untuk kita pakai dengan kekuatan kita. Untuk menjalani kehidupan yang berdosa. Kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Kita diminta, kita dikasih anugerah, umur panjang, berkat, apapun dalam hidup kita. Hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudara yang keempat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan bukan melayani dunia. Saudara-saudara, sekali lagi yang keempat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, saudara-saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menurut latar belakang atau beberapa teks atau beberapa pendapat, bahwa orang Yahudi punya aturan-aturan tertentu. Satu, babi itu dianggap haram. Yang kedua, bekerja kepada orang di luar orang-orang Yahudi adalah sebuah kenajisan. Nah, pada waktu itu, dalam teks ini, bapa daripada anak bungsu ini sebenarnya punya ladang yang sedang dikerjakan oleh kakaknya yang sulung. Namun saudara-saudara lihat, anak ini lebih bangga, lebih suka kerja pada tuan yang lain daripada bapaknya sendiri, saudara-saudara. Saudara lihat dalam teks ini, anak ini rela bekerja pada tuan yang lain, pada bapak yang lain, kalau saya boleh bilang, pada pengusaha yang lain. Sekalipun dalam bekerja sama atau bekerja itu, dia hanya diberi makan makanan babi, saudara-saudaraku. Tapi dia mau kerja. Nah, ini gambaran hidup kita, saudara-saudara.
Anak ini dapat berkat dari Bapa, anak ini dapat uang, harta dari Bapa, tapi dia kerja untuk orang lain. Dia kerja untuk Tuhan yang lain. Bukankah dalam hidup kita tidak menggunakan kesempatan umur panjang, kesempatan kembali saya bilang kita diberkati, kesempatan kita dianugerahkan otak yang cerdas dan sebagainya. Tapi ketika kita dapat itu semua, kita bekerja untuk orang lain. Itu seperti begini. Ketika Anda sekolah, Anda dibiayai oleh papa mama. Ketika Anda kuliah, Anda dibiayai oleh papa mama. Tapi ketika Anda mulai menikah dan bekerja, Anda tidak lagi peduli pada orang tua kandung, tapi Anda lebih peduli pada istrimu, lebih peduli pada anak-anakmu, dan lupa akan orang tuamu. Padahal engkau jadi sukses itu karena orang tuamu. Engkau sukses karena ada yang membiayai, itu orang tuamu. Tapi ketika engkau sukses, engkau melupakannya. Demikian dengan anak bungsu. Harusnya setelah dia dapat harta, dia sadar bahwa dia harus pakai untuk melayani atau bekerja di ladang bapaknya. Tapi dia lebih suka bekerja di ladang orang lain daripada ladang bapaknya. Kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik. Hari-hari ini Tuhan beri kita kesempatan. Kesempatan itu hanya terjadi satu kali, yaitu sekarang ini. Saudara, kita dapat berkat dari Tuhan. Kita dapat istri dari Tuhan. Kita dapat anak-anak dari Tuhan. Bisnis kita diberkati dari Tuhan. Kita dipakai Tuhan dengan luar biasa karena Tuhan. Tapi kadang-kadang semua hasil yang kita dapat dari Tuhan, namun kita memakai hidup ini untuk kita melayani dunia. Kita tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dulu sebelum usaha kita diberkati, dulu sebelum kita menikah, kita mau jadi penerima tamu, kita mau jadi aser, kita mau jadi orang yang mengambil persembahan, kita mau menari tamborin, kita mau main musik, kita mau melayani di segala bidang. Tapi ketika hidup kita mulai diberkati, kita mulai punya pasangan hidup, kita mulai punya alasan-alasan bahwa Tuhan, saya sibuk, saya tidak punya waktu. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Bukan melayani dunia. Ada begitu banyak orang yang menggunakan hari-hari ini untuk melayani hawa nafsu mereka. Ada begitu banyak orang-orang memakai hidup ini untuk melayani keinginan-keinginan dunia. Tapi orang Kristen yang benar, khusus jemaat Gereja Grogol, Gereja Elroy, saya memohon kepada saudara, hidup ini sekali, hidup ini tidak datang dua kali, hidup ini akan berakhir. Pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita berubah, kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita datang pada Tuhan, kesempatan untuk kita diselamatkan Tuhan. Ayat 18-19, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayah. Kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudaraku, anak ini rupanya pada akhirnya dia menyadari bahwa harta tidak membuat dia makin dekat. Harta justru membuat dia makin jauh dari Tuhan. Harta membuat dia mencintai dunia. Harta membuat dia lupa untuk melayani bapaknya dan bekerja untuk bapaknya. Tapi yang terakhir, pada akhirnya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita berubah, kesempatan untuk kita bertobat. Saudara-saudara, setiap orang pernah berdosa, setiap orang pernah jatuh dalam dosa, setiap orang pernah punya masa lalu, setiap orang pernah gagal, setiap orang dalam hidup kita pernah jatuh pada titik nol. Tetapi ingat, Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Bapa kita memberi kita kesempatan untuk menyadari kesalahan kita. Saudara-saudara, saya berpikir kenapa orang ini akhirnya sadar. Satu, kesimpulan saya, dia telah gagal, usahanya hancur. Kalau saya baca ayat ini, uangnya habis, malapetaka datang, baru dia ingat Tuhan. No problem. Saudara-saudara, kadang-kadang saya bersyukur ada jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan hidupmu hancur, hidupmu gagal, rumah tanggamu gagal, hidupmu gagal, bisnismu gagal. Kadang-kadang itu bukan berarti Tuhan jahat,
Tapi cara-cara itu hanya cara Tuhan untuk memanggilmu kembali, supaya engkau tidak semakin jauh meninggalkan kasih karunia Tuhan. Inilah waktu, kesempatan. Kalau engkau selama ini pakai hidupmu jauh dari Tuhan, kalau selama ini hidupmu engkau pakai hanya untuk kesenangan dunia, kalau selama ini hidupmu hanya pakai untuk tidak beribadah kepada Tuhan, kalau selama ini hidupmu hanya engkau pakai untuk semakin jauh dari Tuhan, kalau selama ini hidupmu hanya dipakai untuk main-main dan tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau hidupmu selama ini hanya dipakai untuk tidak melayani Allah, kalau selama ini hidupmu hanya dipakai untuk hidup dalam gelimangan dosa, kalau hidupmu selama ini hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kalau hidupmu hanya selama ini hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak membesarkan nama Tuhan, inilah kesempatan terakhirmu, karena besok mungkin terlambat. Inilah kesempatan bagi saudara dan saya. Covid sedang melanda Indonesia. Itu berarti kesempatan untuk kita terkena Covid sangat besar. Kesempatan untuk kita mati datang bisa saja tiba-tiba. Tetapi saya mengingatkan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk datang pada Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk dipulihkan Tuhan. Kalau selama ini engkau tinggalkan keluargamu, engkau tinggalkan istri anak-anakmu, kembali kepada istri anak-anakmu dan mulai mencintai mereka. Kalau selama ini engkau jauh dari keluargamu, engkau tidak punya kesempatan untuk dekat dengan keluargamu, ini kesempatan engkau datang dan dekat dengan keluargamu. Yang paling penting adalah, kalau selama ini engkau tidak memuliakan Tuhan, ini saat engkau memuliakan Tuhan. Datang pada Tuhan. Alkitab bilang apa? Waktu anak itu datang, papanya mencium dia. Saya percaya, bertahun-tahun, berbulan-bulan, Bapa sedang menunggu Anda. Bapa ingin Anda datang kepadanya. Bapa tidak peduli seberapa kotor hidupmu. Bapa tidak peduli seberapa najisnya hidupmu. Bapa tidak peduli seberapa besar kejatuhanmu. Bapa tidak peduli, Tuhan tidak peduli seberapa besar engkau punya masa lalu yang hancur. Alkitab mengatakan pada waktu anak itu datang, bapaknya memeluk, mencium dia, memakaikan cincin dan mengenakan sepatu dan pakaian terbaru. Saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara, yang akan Dia berikan kepada saudara waktu saudara kembali ke jalan Tuhan, waktu saudara mau kembali untuk mengasihi Dia, waktu saudara mau kembali untuk melayani Dia. Bapa sedang menanti. Datanglah pada Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah kesempatan. Kesempatan pertama untuk apa? Mencintai sumber berkat dan bukan berkat. Kesempatan kedua untuk apa? Kesempatan untuk kita hidup dekat, intim dengan Tuhan dan bukan jauh dari Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat, karena hidup ini hanya sekali. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang GCA Nazaret Kota Kupang, ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan GCA Grogol, dan Bapak Pendeta Gani bersama Ibu Deti, bersama anak-anak dan seluruh jemaat. Doa kami dari tempat saya melayani, Tuhan Yesus memberkati. Salam. pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, tanuhlah roh yang rela melayani,
dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita menutup ibadah online ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, karena situasi dan kondisi Natal pada tahun ini harus dilaksanakan secara online. Kita akan bersama-sama bergabung melalui Zoom nanti pada tanggal 24 Desember dan juga pada tanggal 31 Desember untuk tutup tahun bersama-sama. Dan saya yakin seperti yang telah kita sama-sama saksikan dalam tayangan-tayangan dalam 2 minggu terakhir, esensi Natal bukanlah selebrasi. Esensi Natal adalah ketika Allah bersolidaritas dengan mereka yang menderita. Natal tahun ini kita tidak banyak melakukan aksi selebrasi. Sebagai gantinya, kita akan melakukan aksi solidaritas. Mari kita tolong saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang pada hari-hari ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Dan biarlah kita boleh menjadi tangan-tangan Tuhan yang menolong mereka. Mari kita tutup ibadah online kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh mengakhiri ibadah online pada hari ini. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki, kami yakin Engkau sudah hadir ketika kami bersama-sama mengikuti ibadah online ini, dan Engkau sudah memberkati kami. Kini sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, hamba-Mu berdoa kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan akan senantiasa menaungi seluruh jemaat-Mu, keluar dan masuk mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi mereka di masa-masa pandemi ini. Tuhan jauhkanlah dari paparan COVID-19. Tuhan berikan rezeki yang melimpah kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa menyertaimu. Biarlah penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus bersamamu. Dan biarlah kekuatan, kuasa dari Roh Kudus menaungimu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.